ziyadatun fil istima'at wal amr. Itu perkataan orang kafir untuk menambah makin tidak mungkinnya menurut orang kafir dalam perkara kebangkitan. Jadi perkataan apakah bapak-bapak nenek moyang kami dibangkitkan itu menambah tidak percayanya kelakon ini. Maka Ya'inuna itu maksud kesimpulannya annahum aqdam, karena sesungguhnya mereka nenek moyang kami orang dulu kalau dibangkitkan mestinya sudah melonjak jauh. Supaya ba'asuhum, maka kebangkitan nenek moyang kita ada aju abad itu maknanya terlalu jauh, tidak mungkin. Abdul batil, tidak mungkin itu. Tetapi Nabi menjawab dituruni wahyu dalam ayat 18. Qul na'am wa antum dakhirun. Qul, jawablah Muhammad, na'am. Tahu nggak na'am? Iya, pasti dibangkitkan. Na'am itu ya, nggak usah meragu, pasti dibangkitkan. Wa antum, dan kalian di saat itu nanti dakhirun, menjadi orang yang paling hina. Paling hina, digiring ke neraka jahanam. Akan dibangkitkan dan kamu akan jadi orang yang paling sengsara. Wa antum dakhirun. Qul lahum, sampaikan Muhammad kepada mereka, na'am, pasti dibangkitkan ya. Tuba'asuna, kamu akan dibangkitkan. Wa antum, dan kalian sohirun, jadi orang yang kecil, yang asor, yang hina, yang rendah. Maka di dalam surat Waqiah besok hari kiamat orang dibagi dua, khafidatur rafi'ah. Khafidah ada yang direndahkan, rafi'ah ada yang dinaikkan derajatnya. Rafi'ah diangkat, orang yang beriman. Khafidah walaupun jadi presiden ketika tidak beriman, sengsara di sana. Khafidah itu ada orang yang direndahkan dan ada orang yang diangkat derajatnya. Kemudian pada ayat 19, wa innama hiya zajratu wahidah, maka sungguh hari kiamat untuk membuat manusia itu hanya satu suara, yang kemudian suara yang mendengar itu semuanya bangkit. Wahidah, hanya satu teriakan. Wa ma hiya, tidaklah sumpret malaikat Israfil illa soihatan wahidah, kecuali satu suara yang fahu, meniup, fiha, di dalam sangkakala, Israfilu, malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala, semuanya bangkit. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah tiupan kedua. Di sini tidak menjelaskan tiupan pertama. Fisur, di dalam sangkakala, lil qiyam, semua bangkit, minal kuburi, dari kubur. Saya ini agak gemun pemalah ini, tidak pakai kacamata cetro ya, masya Allah. Tidak pakai kacamata cetro, padahal biasa dibilang anugerah Allah. Jadi nek kalau kacamata lu kebenak nek cetro. Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka para makhluk yang turuna menunggu. Ay fa'idahum qiyamun, maka tiba-tiba mereka berdiri fi ardil mahsyari, di padang mahsyar. Bagaimana ini juga padang mahsyar ini tengah-tengahnya Arafah. Bapak-bapak ibu sing sampun tidak haji di tempat Arafah, intinya kaji itu wukuf. Wukuf itu berhenti di Arafah. Itulah nanti
tengah-tengahnya padang mahsyar. Tengah-tengahnya padang mahsyar. Yang dulu ba'duhum ila ba'din. Yang dulu ba'duhum ila ba'din itu foto sawang-sawangan. Ternyata bener ya. Biar ngaji sosok orang pusing. Saling pandang memandang. Orang Qurtubi berkata Imam Qurtubi, Az-Zajrah maknanya as-soihah. Zajrah maknanya satu suara yang keras dan memekakkan, kemudian semua bangkit dari kubur. Wahiyan nafqatus tsaniyatu, yaitu tiupan yang kedua. Memang ulama berbeda pendapat tentang tiupan. Ada mengatakan 3, ada 2. Kalau yang 3, yang pertama disebut tiupan fazak. Fazak itu kejut. Kemudian tiupan kedua tiupan mematikan. Kemudian tiupan yang ketiga menghidupkan. Tapi sebagian besar hanya 2, menghidupkan dan mematikan. Perbedaan yang ngaten sudah wajar, itu orang-orang alim dan tidak pernah saling membenci, karena menganalisa Quran hadis tidak gampang. Kita mulai bahwa perbedaan tidak harus bertentangan, gitu. Supaya jelas. Bapak Ibu ingkang sholat rukuk sujud ngagem subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, teman-teman boten apa sing nganggo subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, tidak apa, semua diterima, jangan dianggap jelek gitu. Hanya ketika Nabi pulang ke Makkah, sujud rukuknya diganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu sampai meninggal. Tapi dari Nabi di kereta sholat sampai kembali ke Mekah, subhanallah azim dan subhanallah itu sudah usang, tidak usah dibicarakan, semuanya diterima. Yang tidak diterima, yang tidak tumanina, rukuknya tidak berhenti. Jadi perbedaan harus kita sampaikan supaya orang tidak merasa paling benar dan yang lain salah. Tiupan-tiupan sangkakala juga demikian. Sumiyat zajrotan, diberi nama zajroh li'anna maksuduha, yang dimaksud maksudnya zajroh adalah az-zajar kazajaril ibili. Semakan apa? Setelah ditiup itu dihalau ke padang mahsyar. Dan saya basa sangkakala ditiup itu, maka wonten ayat wa idzal quburu bu'tirat. Ketika kubur dibongkar, dibongkar itu wong tangi kabeh. Itu mesti yang saka kubur gerombol-gerombol sing ora kuburane ya ora metu. Nek manane jajrah kemudian digiring. Nabi ngendika manusia digiring ke padang mahsyar dengan api. Maknanipun digiring dengan api ra ono sing balik. Ora kaya wong demo iki pablon wae. Digiring aku geni ora balik priyo ora wani ngumpul. Terus binar dengan api mengiringnya. Api berjalan lamban terus jika balik sapa pesen sampai ke padang mahsyar, maka dinamakan zajrah. Zajrah maknanya dihalau atau digiring, supaya lebih jelas lafal zajrah itu begitu. Kazajril ibili, bagaikan pengembala unta menghalau unta, wal khaili, dan juga himar indah saut ketika digiring. Itulah pasti kita alami. Maka orang yang pandai, orang yang meneliti jalan yang akan dilewati, yang sudah. Kadang-kadang hanya diambil ibrah pelajaran. Ya Allah, aku sudah tobat dulu begini, ya Allah, astagfirullah. Tapi yang harus dicari jalan yang ke depan. Suma akhbara ta'ala min hasratihi wa natamalihi.
Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kita tentang kebangkrutan mereka dan penyesalan. Nadamah itu menyesal. Bagaimana penyesalan orang yang kafir besok di akhirat. Indah mu'ayanatihim, tatkala matanya melihat ahwal al-qiyamati, huru haranya hari kiamat. Bapak-bapak yang dalam di terjemahan tapi sering baca juz 30 terakhir dari amma ya ta'asawun sampai selesai. Di sana huru hari kiamat selalu dijelaskan, neraka dijelaskan, surga dijelaskan. Juz 30 di 29 juga gitu yang belakang. Maos tentang. Tidak usah baca buku yang tak bermanfaat untuk akhirat. Kalau tidak pun sepuh. Buku yang menyentuh hati kita. Napa ayat kali dosa panjenengan simak. Qalu ya wailana hadza yaumuddin hadza yaumul fasl ladzi kuntum bihi tukadzibun. Qalu mereka berkata ya wailana, duh celaka betul kami. Maka ada neraka namanya wail maknanya celaka luar biasa. Tapi ternyata wail itu sanes neraka tersendiri. Wadin fi jahannam, jurang yang terletak di dalam neraka jahanam. Neraka wail adalah jurang yang ada di neraka jahanam, yang di dalamnya ada ular-ular besar semacam kepala unta, dan ketika orang digigit ngerang 100 tahun dagingnya merotok, setelah tinggal tulang dipulihkan kembali, digigitkan kembali. Nah, terbuka akhirat serasa rasa maksiat senang. Kalau para ulama ini kok tumrap wong sing takwa dosa cilik dianggap dosa gede, tumrap awake dhewe. Tumrap awake aja mbok menghukumi wong. Sampaikan nek dosa cilik tetep cilik, tapi tumrap kula jenengan kang awake dhewe iki dosa gede. Supaya apa? Supaya hati-hati. Karena memang ada hadis gitu. Setiap anak Adam pasti dijatah zina dan diambil jatahnya. Kemudian Nabi bilang, zinanya mata memandang, zinanya tangan meraba, zinanya lisan merayu, zinanya kaki menghantam. Tetapi itu semuanya belum zina yang besar kecuali kemaluannya ikut. Berarti sing sanes kemaluan dosa-dosa cilik. Tapi ojo dianggap dosa cilik di ono perawan ayu mendeli. Pemenang ngemek barang. Kalau bukan istrinya yang sah dalam nikah. Jadi yang mengawal itu masih dosa kecil, kecuali kemudian kemaluannya ikut. Aminjan kalau terangke wong sing nyebrang Siratal Mustaqim dijegur gitu. Dintasi kanjeng termasuk para pezina yang tidak taubat, tapi karena ada asari sujud, ada bekas sujud, jadi cuma dikasih itu tentang hadis Bukhari gitu. Terus kesandingi pun lah senegoro geger susah dikono gitu. Ngopeni awak wis sepuh-sepuh. Nek tahu kebenaran saat itu nek dereng jelas ora sampe melo-melo iso mati konyol. Dan ini malaikat menyampaikan dengan nada yang menghina. Mereka menyesal karena apa? Ternyata akhirat sudah, neraka sudah di depan mata. Ya halakana, kebinasaan bagiku wa khosarotana, dan bangkrut saya. Hada yaumul
jaza, ternyata ada ini hari pembalasan. Wal hisab, dan ternyata amal-amalku, ucapanku, perbuatanku akan dihitung. Taqulu lahum al malaikatu, maka malaikat berkata kepada mereka yang kafir, ala sabilit taubih wa tafriq, dengan jalan lagi menghina. Kalau dulu menghina Rasul tentang orang bisa hidup kembali, sekarang malaikat menghina mereka ketika ditanya di padang mahsyar. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadza, inilah yaumul fasli. Yaumul fasli asline hari pemisah. Alladzi kuntum bihi, yang dulu ketika kalian di dunia, bihi terhadap hari pemisah itu, tukadzibun, kamu tidak percaya, kamu mendustakan. Ada yaumul fasli bainal khalaiqi, inilah hari pemisah, hari keputusan antara para makhluk-makhluk. Pemisah ini juga keputusan, diputuskan kirim neraka, kirim surga. Jadi fasal maknanya keputusan atau sudah dijelaskan dipisah. Alladzi kuntum, yang ketika itu kamu di dunia, tungkirunahu, sama memungkirinya, wa tukadzibunahu, dan tidak percaya bihi, dengan hari kiamat. Qolas sawi, qolal Baidawi, berkata Imam Baidawi, al-faslu maknanya al-qadha wa taqrib wa tafriq, diketok dan dipisah. Sudah diketok, dipisah. Wal muhsini bainal muhsini wal musii, antara orang yang baik dan orang yang jelek. Maknanya orang baik dan jelek, kafir kalau mukmin, bukan baik jelek fisiknya. Al musik, orang yang jelek. Kemudian malaikat bilang, Allah memerintahkan pada malaikat pada ayat 22, Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkan di malaikat orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan teman-temannya. Wa azwajahum, dan mriki ora butuh bojone, ngono dudu. Tafsire bojo. Lan nek bojone mukmin ya ora kato. Kaya Nabi Lot, Nabi Nuh. Nabi Lot ora kato bojone nang neraka. Ora iman. Mula azwaj mriki maknane asbahahu, orang yang segrup, semisal, serupa, saklakon uripe. Ajmi'u, he malaikat, tolong kumpulkan adz-dzalimina, orang-orang yang zalim, wa asbahahum, dan orang yang sejenis, minal usati, saka wong sing ahli maksiat, wal mujrimina, dan orang yang berdosa melampaui batas. Kullu insanin ma'a nudraihi, setiap manusia besok di akhir hari kiamat akan dikumpulkan dengan sejenisnya. Maknanya sejenis dalam perbuatan, bukan kelamin, bukan sejenis dalam gaya hidup. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi ngendika, az-zani ma'az-zani, orang yang berzina akan dikumpulkan dengan orang yang berzina. Cuma kalau sudah taubat ya tidak. Wasyaribul khamri, dan peminum minuman keras, ma'asaribil khamri, akan dikumpulkan dengan peminum minuman keras.
Wasariku ma'asariki, pencuri juga akan dikumpulkan beserta pencuri. Qala Ibnu Abbas ngendika ajmi'ud dhalimina wa nisa'ahum al-kafirun. Ibnu Abbas berkata, kumpulkan malaikat orang-orang zalim beserta istrinya yang juga zalim. Nyuwun sewu sing jane wong ibadah niki dewek-dewek coba melu bapakne kafir melu kafir ampun wong wedon sing lanang rajin ngaji sebab nang kono nanti memang temannya sedih-sedih ora lah bojoku kiai aku turatu kaya mlebu suara gak begitu ikhtiar sendiri-sendiri. Wa anhu dan ada riwayat juga dari Ibnu Abbas wal muradu bihi asbabuhum, yang dimaksud memang sebetulnya yang benar orang yang sejenis minal usah dari orang-orang yang ahli maksiat. Maling karo maling, pezina dengan pezina, pemilik mukhamar dengan pemilik mukhamar. Itu yang lebih sahih. Wa ma kanu ya'budun, dan apa-apa yang dikira dunia kamu sembah. Wong nyembah reca dikumpulke karo recane. Kula dipun tarangaken wa wuduhan nas wal hijar. Nang surat Al-Baqarah wa wuduhan nas wal hijar mu'iddan lil kafirin. Ada ayat bahan neraka itu manusia dan bebatuan. Ternyata yang dimaksud batu yang disembah di dunia. Tetapi tafsir lain berkata, nek batu nganti cair panasnya kaya ngopo. Sebab mesti dicas nganggo las bisa lumer, batu sing ganjel ora. Nek watu nganti cair karena panas gitu. Kira-kira sing api ulang pirang derajat gitu. Nek watu ajer karena panas berapa derajat gitu. Aku ora ngerti lah kowe. Iki mesti nek ajer terus klonyong nek watu nganti cair karena panas bukan karena diremuk. Aku lebih minta. Kalau sewu, kalau jenengan iki, nek dosa ngono, nek barang elek aja muni dosa, tapi geni mulai tadi cepat otomatis. Iki geni ngono wae. Iki dosa, Allah kok bagi istighfar ngono iki tadi kurang otomatis. Iki geni. Kadang-kadang baca Quran ini kandung rasa terus dengan iman. Wonten ayat Quran kok nerangke peletiane geni neraka kalau kosong oleh mbak kuat kaya pendopo kerajaan. Ka'annahu jimalatun sufur. Dawane kaya unta sing baris. Berarti maknane peletiane iki ngungkuli rudal. Peletiane kuwi. Nek nerakane ya aja takon peletiane iki kaya rudal. Padahal rudal Amerika itu karo Rusia nek dijebloke habis negara mati kabeh. Sing urip cacat kabeh. Lebih peletiane tok semua kepiye. Ini wong urip ya bersantai-santai wis tua-tua ya ora ngaji. Kita berhati-hati dalam menempuh hidup. Yang penting orang memang setelah iman banyak baca istighfar. Kalau bapak-bapak sakit-sakit kali itu mulai dina niki jam sekawan paling telat paling
rekaman jam 4. Syukur jam 3. Iso sholat tahajud turun rekaman sak kuwi nek salah sak rekaman witir ya. Nek diturake metu membaca istighfar sadurunge adzan subuh. Berapa 100 kali. Bapak ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang yang diampuni ketika waktu sahur mereka membaca istighfar. Tolong bacanya diikuti air mata. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 100 kali niki 3 menit langsung.